Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavianti dengan NPM 2321030145. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Fikih Siasa dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan SHI MSy. Masuk materi yang pertama, yaitu Fikih Siasa dan Fikih Syariah. Fikih Siasa adalah cabang ilmu hukum dalam Islam, sedangkan fikih syariah adalah ilmu yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk aspek ibadah, muamalah, munakat, dan jinayat. Pendalaman fikih siasa terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kafah falaula nafara minkum firqatin minhum. Analisis fikih siasa dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama, mengkaji peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, mengembangkan teori fikih siasa dari sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, mengembangkan teori fikih siasa dari pendalaman empiris atau historis. Materi yang kedua yaitu sumber dan pendekatan fikih siasa. Fikih siasa sebagai disiplin ilmu mempunyai sumber dalam kajiannya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama Al-Quran dan Sunnah, yang kedua sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga peninggalan terdahulu. Contoh sumber pendekatan fikih siasa di Indonesia adalah Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Materi yang ketiga yaitu ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Tata negara adalah suatu kesatuan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahan atau sebaliknya. Ketatanegaraan dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip dan struktur pemerintahan yang diatur berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ayat Al-Quran yang di dalamnya mencakup ketatanegaraan terdapat dalam surat Al-Imran ayat 103. Analisis ketatanegaraan dalam Islam mencakup 5 poin. Yang pertama, sumber hukum, yang kedua, kepemimpinan, yang ketiga, musyawarah, yang keempat, keadilan sosial, dan yang kelima, pemisahan kekuasaan. Contoh ketatanegaraan di Indonesia adalah salah satu kerajaan Demak yang menerapkan sistem pemerintahan yang menggabungkan kepemimpinan Islam dengan tradisi lokal. Materi yang keempat yaitu konsep penting dalam pemerintahan Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pemerintah Islam didasarkan pada prinsip Al-Quran dan Hadis dengan sistem pemerintahan yang demokratis dan adil. Salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan konsep pemerintahan Islam terdapat dalam surat Al-Imran ayat 140. Analisis dari beberapa konsep penting dalam pemerintahan Islam. Yang pertama ada khalifah atau kepemimpinan, yang kedua syura atau musyawarah, yang ketiga keadilan, yang keempat maslahah atau kesejahteraan publik, yang kelima tanggung jawab sosial dan amanah, yang keenam hukum dan ketertiban, yang ketujuh hak asasi manusia. Contoh di Indonesia yaitu Aceh menerapkan otonomi khusus yang meyakinkan penerapan hukum syariah dalam sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu siasah dusturiah. Siasah dusturiah atau politik praktek yang diatur dan dibatasi oleh hukum Islam dan norma-norma syariah. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan siasah dusturiah terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wilan. Contoh penerapan siasah dusturiah di Indonesia yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun bukan negara Islam, Pancasila mengakomodasi prinsip ketuhanan yang Maha Esa yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Materi yang terakhir yaitu siasah dauliyah. Istilah ini sering diartikan sebagai politik negara atau politik pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Contoh siasah dauliyah di Indonesia ketika pemerintahan Indonesia melakukan upaya TKI yang bekerja di luar negeri dengan melakukan diplomasi dan kerjasama dengan negara, tujuan migrasi untuk memastikan hak-hak TKI terpenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hubungan internasional berdasarkan ajaran Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.